Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Luar biasa. Skansa Bina. Siap, santun, kembali aktif. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada kegiatan kali ini. Saya akan menyampaikan aksi nyata budaya positif di SMK Negeri 1 Binangun. Saya Sri Utami, CGP Kognisi dari angkatan 11 kelas 11. Bapak dan Ibu, kali ini kita akan membahas bersama, berdiskusi bersama dan merefleksikan bersama tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan saya kali ini akan melaksanakan aksi nyata setelah saya mempelajari modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan belajar apa saja, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori kontrol, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol manusia, dan lanjutnya adalah segitiga restitusi. Dan ini pentingnya Bapak Ibu buat kita semuanya agar di SMK Negeri 1 Binangun terbentuk budaya positif di sekolah kita. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Agar kita nyaman berada di sini, ya, segala sesuatunya serba positif. Nah, Bapak dan Ibu, sekolah itu merupakan institusi pembentukan karakter, ya. Oleh karena itu, budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Budaya positif ini adalah apa saja Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai yang kita sepakati bersama, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk itu Bapak Ibu, untuk membangun budaya positif ini maka kita perlu menyediakan lingkungan yang positif, ya, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi, mungkin bisa dibagikan Bu Siti, Kak Cito di sebelah sini. Kenapa ini dengan kata disiplin? Disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara yaitu untuk menciptakan murid yang merdeka, maka perlu dibentuk karakter yang disiplin. Ya, manfaat disiplin diri itu adalah maksudnya disiplin yang muncul dari dalam diri, bukan karena peraturan, bukan karena diperintah, bukan karena diteriaki, ya. Nah, nanti di sini manfaatnya ketika belajar di sini adalah kita akan mempelajari cara-cara mengontrol diri kita, ya. Kemudian mempelajari bagaimana menguasai diri dan bisa bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, ya. Manfaat ini bisa disampaikan kepada anak-anak kita semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu, silakan ditulis di Bapak Ibu, disiplin apa yang sudah Bapak Ibu lakukan terhadap murid Bapak Ibu di kelas. Nanti ditempelkan. Dibacakan Mbak Desi. Yang keras Mbak Desi. Untuk yang pertama, Suaranya. ada disiplin waktu dan berpakaian. Disiplin waktu dan berpakaian. Oke, lanjut yang lain. Loncat-loncat aja Bapak. Membersihkan ruang belajar sebelum dimulainya pembelajaran. Baik, apa Bapak Ibu membersihkan ruangan. Oke, berikutnya. Disiplin masuk Jawab siapa ini? tertib dalam duduk, izin dan salam pada saat keluar masuk ruangan, tidak berbicara sendiri. Ya, kalau tidak berbicara sendiri ya. Mungkin saat pelajaran ya. Saat pembelajaran.
Terima kasih. Terima kasih Mbak. Balik lagi di sini karena ini ada ekonya ya. Bapak dan Ibu, tadi kita mengambil beberapa nilai disiplin yang sudah Bapak Ibu terapkan ya. Ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskannya. Dan itu adalah langkah-langkah yang tepat yang sudah Bapak Ibu sampaikan kepada siswa kita. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menerapkan ini, apakah ada anak yang tidak menepati? Ada banyak. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang mau bercerita? Oh Pak Toto, silakan Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan masalah disiplin Bu. Iya. Ini yang saya alami di jam-jam terakhir waktu itu di kelas 10 TP baik 1 ataupun 2. Bel kurang 10 menit guru baru sampai, anak itu bilang separuh, itu di jam terakhir. Ya, karena saya guru BK tidak mungkin akan marah-marah, apalagi ngandani yang siswa berada di kelas, karena ada harusnya itu yang meninggalkan kelas itu yang harusnya saya tangani. Tinggal bagaimana menangani itu, apakah saya harus memposisikan diri menjadi petugas ketertiban, apakah menjadi guru BK? Ini dua hal yang terpisah sebetulnya dan bertolak belakang. Kalau petugas segala sesuatu yang berkaitan dengan belajar itu ada satu perubahan. Sedikit pun perubahan itu harus dihargai, dan perubahan itu tidak sesaat, tidak semudah membalikan tangan. Tapi maaf, ini berkelanjutan dengan 2 anak dari TKR itu tidak berubah 1 tahun, pasti akan berubah 2 tahun. 2 tahun tidak berubah, pasti 3 tahun. 3 tahun tidak berubah, 20 tahun pasti akan berubah menjadi lebih baik. Itu prinsip dari belajar di kampus. Tapi kedisiplinan sudah, aturannya seperti itu, kamu harus cut, gitu. Makanya ini menjadi kontradiksi. Dan maaf untuk guru BK, di sisi lain harus bisa memposisikan diri. Intinya seperti itu, ya, menjadi petugas ketertiban ataupun tidak. Dan sampai saat ini kalau saya itu mau marah, itu tidak berada di dalam ruangan, karena kemarahan saya berkaitan dengan kedisiplinan, pasti ada di halaman satu kelas satu keluarga. Dan ini pernah terjadi di kelas 10 TKR 3, wali kelasnya Pak Nanda, kalau tidak keliru. TKR 6. TKR 6. Kita mau TKR di sebelah sini itu loh. Dan ada satu guru yang tidak diindahkan instruksinya TKR 3 ya. Oh saya itu saya Pak. Iya, Ya, saya ya. masih ingat itu. Terima kasih Pak Nanda. Oke. Nah, harapannya kedisiplinan ya boleh kita tegakkan, tapi dengan satu syarat, kita tidak bisa memaksakan. Kalau kita tidak bisa ngomongke siswa, ya. Makanya bagaimana kita selaku pendidik bisa membeli jiwa anak, ngomongke itu. Terima kasih. Baik, aplaus dulu buat Pak Toto. Baik Bapak, jadi nilai-nilai disiplin yang Bapak tuliskan di sini pasti berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan apa saja Bapak Ibu? Jujur, tadi sudah dituliskan itu, tepat waktu, apalagi? Konsisten. Lagi dituliskan Bapak Ibu? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Pasti tanggung jawab ya. Terus rajin membersihkan ya, merawat, apalagi? Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita percayai ya Bapak Ibu ya. Apakah anak-anak itu pernah tahu bahwa itu adalah nilai kebajikan yang sangat kita junjung bersama? Di kelas pernah dibahas? Sering. Iya. Baik Bapak Ibu. Sering dibahas ya.
Tapi apakah itu bisa menjadikan kesepakatan? Itu kan nilai yang baik ya. Yuk kita melakukan hal yang seperti itu. Kira-kira sudah pernah didiskusikan bersama dengan anak-anak belum? Sudah? Sudah? Dibahas apa dipaksa? Dibahas, Bu. Kalau setiap mau awal pembelajaran pada saat pertemuan pertama itu pasti dibahas tentang itu. Baik Bapak, mari kita lanjutkan ya. Oke. Jadi arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Sebenarnya seseorang itu melakukan sesuatu ya menurut Diana Ghosh ya dalam bukunya Restructuring School Discipline. Di situ yang pertama, anak itu perilaku manusia biasanya disiplin itu untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya kan? Kalau melanggar pasti kita hukum toh. Biasanya seringnya ya. Ya, salah satunya motivasinya mereka mau disiplin tapi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Terus yang kedua, loncat saya. Untuk menjadi orang yang merdeka maksudnya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini orang yang sudah apa nih? Beda kalau ini kan hukuman. Ini untuk mendapatkan penghargaan atau pujian. Yang terakhir untuk mendapatkan menghargai dirinya sendiri. Pernah nggak dilibatkan Bapak Ibu ini bahwa nilai-nilai yang akan mereka lakukan adalah menghargai dirinya sendiri? Pernah disampaikan? Sering. Baik. Nah, ya, J. Kaitannya dengan menghargai dan menghormati itu berbeda, Bu. J. Kalau guru dengan siswa itu saling menghormati. Nah, setelah siswa itu menghormati, guru akan menghargai. Ya, penghargaan itu berupa nilai, baik kualitas maupun kuantitas. Terima kasih. Baik. Ada harga dalam bentuk angka. Ada harga dalam bentuk kualitas. Dan harga motivasi itu ada 3 tadi. Menghindari hukuman, biar dapat pujian, dan karena memang sadar, kepingin menghargai dirinya sendiri, ingin menghormati dirinya sendiri ya. Nah ini yang bagus yang seperti mana Bu? Yang mana menurut Bapak panjenengan? 1, 3 atau 2? Nomor 2. Kepingin yang seperti itu kan Bapak Ibu? Kalau pingin yang seperti itu kira-kira apa yang akan kita lakukan? Jadi ini sedikit, Bu. Yeah. Jadi kalau menurut saya itu namanya SMK itu produknya adalah siswa. Ya, Nah, betul. saya sering menggambarkan ke siswa kalian itu adalah sebuah produk. Nah, Betul. makanya jadilah produk yang berkualitas agar kalian punya nilai. Nah, kalau punya nilai nanti makanya akan berdampak kepada diri kalian sendiri. Makanya jadilah produk yang berkualitas. Itu kalau menurut saya begitu, Bu. Jadi silakan berproduk, berproses untuk jadi yang lebih baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya atas masukannya ini berdasarkan produk. Tentu sebuah produk dihasilkan dari pabrik yang bagus ya. Ingatan ya buatan Bapak Ibu ya, tidak mungkin sebuah produk dihasilkan begitu saja bagus tanpa ada perawatan, tanpa ada quality control ya, tidak bahan-bahannya tidak diperiksa, pasti ada prosesnya. Dan disitulah kita proses itu yang akan kita pelajari. Bapak Ibu coba kita berdiri semuanya biar nggak tegang. Kita di sini diskusi ya Bapak Ibu ya. Nah, coba mungkin Pak Imam geser sedikit, ya baik Bapak Ibu. Oke. Saya akan bilang ya kata Simon ya, Bapak Ibu akan bergerak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Simon ya. Simon berkata, misalnya gitu ya. Simon berkata, tutup mulut misalkan. Tutup mulut ya. Misalkan itu ya. Jadi kalau tidak ada kata Simon berkata berarti jangan dilakukan. Siap? Siap. Simon berkata, tutup mata. Simon berkata, tepuk tangan. Silakan duduk. Silakan duduk.
Simon belum berkata ya. Baik, silakan dulu Bu, silakan. Simon berkata, Bapak Ibu boleh duduk. Ya. Apa yang Ibu tangkap dari permainan tadi? Tidak benar. Bukan ya. Tidak semua kata-kata yang kita ucapkan bisa diterima dengan baik. Ya? Oke. Baik. Lagi. Seneng banget ya. Bapak Ibu, kita pegang rambut. Yuk pegang rambut. Rambut. Bukan Simon, udah selesai. Pak Heri ini loh, ngerjain saya dia. Ya udah, yuk. Sekarang permainan berikutnya ya Bapak Ibu ya. Oke, ya. Bapak Ibu, sekarang Simon udah pulang ya. Sekarang saya ya. Baik Bapak Ibu, sekarang pegang rambut semuanya ya. Pegang bahu. Oke. Pegang hidung. Pegang pipi. Oke ya. Oke, pipi ya. Sempat ada yang jadi bingung-bingung nih ya. Pegang perut. Nah, pas lagi lapar nih ya. Pegang kuping. Oke ya. Pegang dahi. Baik Bapak Ibu, terima kasih plus buat Bapak Ibu semuanya. Baik. Ya, karena permainan ini terlalu sering jadi Bapak Ibu sudah hafal banget. Ternyata apa Bapak Ibu masih ada yang ya 1, 2 Bapak Ibu guru yang melihat gerakan saya. Artinya apa? Siswa kita juga melihat perilaku saya, bukan kata-kata saya. Jadi sebelum Bapak Ibu menyampaikan ke anak-anak, apa dulu yang ditunjukkan ke siswa? Perilaku kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi sering kali kita tahu ya anak itu disiplin sekali, tapi bukan karena keinginannya sendiri. Bisa terlihat dari apa Bapak Ibu? Menghindari hukuman. Ngerjain tugas, tapi tugasnya gimana? Tidak sesuai. Ya, memang ya. Terus ada yang pakai baju rapi, tapi tidak sesuai aturan, ya. Pakai bajunya tidak standar gitu dan sebagainya. Iya, jadi mereka hanya takut karena hukuman. Mereka datang lebih pagi, tapi nggak ngerjain PR gitu. Hanya datang-datang saja, setelah di kelas ya tidur lagi gitu. Hal itu mereka datang hanya untuk menghindari hukuman, bukan karena keyakinan diri atau menghargai dirinya sendiri. Bapak Ibu, saya nitip ya, tolong tanamkan rasa motivasi dari siswa, dari dalam diri siswa sendiri dengan menggalinya, terutama dengan memberikan contoh yang baik terhadap siswa kita semuanya. Baik, sekarang kita hubungkan apakah itu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi di sini Bapak Ibu, saya akan mengiring Bapak Ibu, kita akan membuat keyakinan kelas biar kelas itu nggak capek-capek kita ngatur. Jadi caranya Bapak Ibu nanti di kelas Bapak Ibu diminta kayak tadi. Nilai apa yang akan kita angkat di kelas ini? Tahu maksudnya Bapak Ibu? Ya, gak usah banyak-banyak, sedikit aja, 5 aja misalkan. 5 aja, misalnya apa? Kebersihan, apalagi? Ketertiban, apalagi? Keindahan, ya, apalagi? Tepat waktu misalkan gitu. Tapi apakah itu asal kita yang bicara atau anak yang mengusulkan? Bagus, itu namanya keyakinan kelas. Kalau Pak Guru yang menyatakan itu namanya peraturan kelas. Kalau peraturan kelas dibentuk atas persetujuan, mereka kadang nggak setuju. Kita yang membuat, ya, kita yang membuat, mengekang mereka, tapi tidak dengan persetujuan mereka. Tahu ya Bapak Ibu ya, makanya nanti diajak ngobrol. Kita tuh pengen kelas kita kayak apa? Bersih, kalau gitu gimana? Gitu. Pakai bahasa yang positif. Kadang kita sering menggunakan kalimat yang negatif.
bikin keyakinan kelas. Jangan buang sampah. Kata-kata positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Itu contohnya. Terus jangan terlambat. Pakai kata yang positif. Datang lebih awal. Gitu ya. Jangan tepat waktu, ngepas banget kok. Ya. Terus apa lagi contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Jangan tidur di kelas. Jangan menunda tugas. Kalimat positifnya apa? Kerjakan tugas dengan awal. Gimana, Bu? Kerjakan tugas, selesaikan tugas lebih awal. Selesaikan tugas lebih awal. Terus apa lagi? Pak Edi apa tadi, Pak Edi? Jangan tidur di kelas. Bahasa yang lainnya? Yang positifnya belajar dengan semangat. Kalau semangat nggak bakal tidur, ya. Ya. Intinya kita tidak diperbolehkan untuk mempergunakan kalimat larangan. Sebaiknya tidak menggunakan kalimat larangan. Juga kalau ada anak yang belajarnya kurang, tidak boleh dikatakan bodoh. Oh bukan Bapak, ini keyakinan kelas Pak, bukan sebutan ya, bukan sebutan ya, ini keyakinan kelas ya. Itu untuk membandingkan antara kalimat larangan tadi. Oh ya. Dengan kata-kata yang kurang tepat. Oh bagus Pak ya. Jadi tidak ada istilah anak yang bodoh. Memang tidak ada anak yang bodoh, iya, iya tidak ada anak yang bodoh. Kurang belajar waktunya. Belum tepat saja cara kita untuk mengarahkannya ya. Baik Bapak Ibu, sekarang keyakinan kelas ini sama Bapak dan Ibu bisa dibuat di masing-masing kelas. Kita praktek dulu di kelas ini ya. Bapak Ibu pengen ruangan kelas ini seperti apa? Ya, bagi lagi Mbak. Ibu, bikin lagi. Kita praktek terus biar orang ngantuk. Kita buat keyakinan kelas, tapi yang bernilai apa namanya? Nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan saya yakin Bapak Ibu udah paham ya. Apa saja yang nilainya positif. Kalau tadi udah Mbak Dewi, sekarang Mbak Amelia ya? Aulia. Di sini jadi Amelia. Dibaca satu-satu dulu. Nanti kita bikin kesepakatan ya. Nilai-nilai apa yang sama Bapak Ibu dituliskan. Saya bikin yang baru. Ke beranda dulu ya. Kok berandanya ini? Sebentar Mbak. Beranda. Yuk Mbak, silakan dibaca Mbak. Ruang belajar dengan keindahan alami. Ruang belajar indah alami. Kira-kira kalau mau bikin kesepakatan kelas, ini tulisannya apa Bapak Ibu? Waduh, nggak ada internet ya. Di Word aja deh. Ini kita yang PPT ya. Satu Mbak. Ruang belajar dengan keindahan alami. Nilainya apa Bapak Ibu? Indah, nyaman. Ya, nyaman ya. Jadi apa ini? Kalimat positifnya apa kesepakatan kelas? Ciptakan ruang
belajar yang nyaman. Lagi Mbak yang sedikit berbeda, cari. Tidak terlalu dingin. Oh ya nyaman berarti ya, jadi satu ya. Oh nah ini kan AC di sini. Kayaknya di kelas nggak dingin deh. Yuk, lagi Mbak, yang lain. Selain kelas. Oh itu yang jatuh yang dibaca tuh. Silakan dibaca. Kenapa? Komunikatif. Bahasanya apa Bapak Ibu? Komunikatif. Berarti pelajaran di kelas dengan seorang guru harus menghargai dan menganjurkan kepada siswa di kelas itu untuk tidak berusaha menyalahkan, mentertawakan, yang artinya itu merendahkan orang yang berani berbicara ataupun siswa yang berani berbicara. Kalau ditulis panjang sekali ini Pak ya. Cukup saja ya, saling menghormati dan menghargai ya, dan menghargai. Oke, apalagi? Baca lagi Mbak. Skripsinya Pak Nanda ya. Mengucapkan hal-hal yang positif. Ya, berbicara yang sopan dan baik ya. Lagi Mbak yang lain. Jangan jawabannya pada KB ya Mbak. Waduh, contek-contekan ya Mbak. Nyaman, bersih, damai. Menyenangkan. Mungkin pembelajarannya menyenangkan. Kalau ruangannya menyenangkan tidur semua nanti. Ya, menyenangkan. Baik Mbak, silakan duduk kembali. Makasih. Bapak Ibu, kesepakatan kelas kita ini menciptakan ruang yang nyaman. Tadi apa ya? Nyaman dan bersih gitu ya. Kemudian saling menghormati dan menghargai, berbicara yang sopan dan baik, pembelajaran yang menyenangkan. Tadi komunikatif belum masuk sini loh, komunikatif ya. Berarti apa ya? Komunikatif? Itu menyenangkan mungkin Pak, pembelajaran. Kalau yang komunikatif masuknya mana? Ada yang bisa menyampaikan contohnya? Komunikatif berarti apa? Berani menyampaikan pendapat ya? Ya, apa? Ayo. Memberikan kepercayaan diri sehingga menjadi komunikatif. Percaya diri kadang nggak bisa ngomong lupa, maju aja. Jadi apa ya? Ini kan ini komunikasi ya, lebih pada pengucapan gitu. Ya, membangun komunikasi yang baik. Tuh ya, baik. Berani berbicara bukan berarti asal berbicara ya. Baik Bapak Ibu. Dalam satu waktu misalkan bulan ini kita akan ciptakan kesepakatan baru, ya, keyakinan baru. Kelas kita mau dibikin apa nih? Jadi bikin kesepakatan. Tapi jangan dipaksa. Hari ini kita bikin, waduh sudah takut duluan ya. Tapi ayo menurut kamu kelas yang enak tuh yang seperti apa gitu ya? Dipancing nilai apa yang ingin diperhatikan. Ketika ini misalkan dilanggar, anak itu dia akan merasa, oh alah iya aku juga ikut berpendapat gitu ya. Jadi kalau mau melanggar kan juga nggak enak gitu. Atau misalkan kalau kesepakatan sudah ada, nanti seluruh kelas menandatangani. Ketika ada satu poin yang tidak disetujui, maka akan ada siswa yang belum tanda tangan. Ya, nanti menjadi kesepakatan bersama. Baik, kesepakatan ini berbeda dengan peraturan sekolah. Ya, kesepakatan ini dipercaya di kelas itu sendiri. Jadi ketika ada yang melanggar, panjenengan tinggal menanyakan, kesepakatan kelas kita apa? Misalnya, kok kelasnya kotor banget, kebersihan Bu. Lah ini gimana keyakinan kita? Oh iya Bu, kelasnya kurang bersih misalkan.
Terus langkah kita apa? Gitu. Jadi, yuk bersihkan, jangan. Biarkan mereka mencari solusinya sendiri. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Sampai mana tadi ya? Memang keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang abstrak ya, tidak bisa dilihat banget gitu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, umum, sangat umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif seperti tadi. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Mungkin minggu ini apa yuk, besok apa lagi, tapi selalu berproses nih Bapak Ibu. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh kelas ya. Keyakinan sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, yang dapat diterapkan. Ada nggak sesuatu yang susah untuk diterapkan? Contohnya Bapak Edi. Yang susah diterapkan. Contohnya, semua anak menggunakan tas warna hitam. Susah diterapkan? Susah. Jangan ya, itu juga berkaitan dengan yang lainnya. Contoh itu saja ya. Misalkan semua anak harus mendapatkan nilai yang bagus 100 semua. Itu juga susah untuk diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi semuanya dimintai pendapatnya. Nanti kalau sudah itu pendapatnya maka dituliskan bersama. Nah, keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau ulang kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu kalau misalnya sulit, misalnya seminggu, ya jangan seminggu sekali. Kalau seminggu sekali kan belum kelihatan ya Bapak Ibu, paling sebulan. Ternyata nggak ada perubahan, besok dilanjutkan lagi kebersihannya. Kebersihannya sudah tercapai, apalagi dilanjutkan. Berarti ketertibannya misalkan, waktunya dan sebagainya. Jadi anak mempunyai tanggung jawab, oh iya aku punya ini. Jadi mereka dimintai pendapat bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Bukan kita yang membuat, tapi kesepakatan bersama kita dengan siswa. Ngerti nggih Bapak Ibu? Nah, contohnya ini keyakinan kelas. Nilai yang diunggah adalah hormat. Nanti dibuat kalimatnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain. Bukan hanya orangnya aja, tapi barangnya juga. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini contoh. Nah ini Bapak Ibu, ini contoh dari keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, sering kali kita bertemu dengan anak yang bermasalah ya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Ini ya, Bapak Ibu BK pasti sudah belajar tentang ini ya. 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan bertahan hidup. 2, cinta dan kasih sayang, ya, kebutuhan untuk diterima. 3, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4, kebebasan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ini 1 lagi nih ya, 5 ya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Baik Bapak Ibu, saya akan membuat 1 kasus ya, contoh kasus. Nanti Ibu saya lihatkan. Ini termasuk ke dalam kasus apa? Gini aja. Misalkan ada siswa namanya siapa? Aziz ya. Aziz itu sering kali di kelasnya itu mengambil makanan temannya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Aziz? Kenapa dia sampai ngambil makanan temannya? Ini kan ada 5 ya. Bertahan hidup, selalu mengambil makanan temannya. Bisa yang nomor 4. Coba Pak Budi nomor? Bisa yang nomor 4. Untuk senang.
Iya, karena mungkin ada jenis unsur kelainan sehingga Bapak mengambil parawan merupakan kesenangan. Kesenangan. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau berpendapat? Pak Budi bagus nih. Siapa? Yuk. Menurut Bu Lilis apa Bu Lilis? Satu, Bu. Kebutuhan bertahan hidup. Mungkin lapar gitu ya. Oke. Mau pingsan, betul. Yuk, Pak Nanda apa Pak Nanda? Saya nomor 3. Penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemauan. Oh, berarti kalau udah nyerobot punya teman rasanya gagah gitu ya. Oh, bisa. Bisa. Bisa jadi gitu ya. Baik, bisa jadi. Baik, Pak Senja yang mana Pak Senja? Nomor kebebasan. Senang-senang aja gitu. Oh, saya nggak bawa kerupuk, di sana ada kerupuk, ambil gitu ya. Oh, jadi senang-senang. Jangan-jangan curhat ini. Oh, ya. Bu Maria, coba dari ibu-ibu. Cinta kasih. Cinta kasih. Biasa ibu-ibu cinta kasih. Baik. Apakah ketika Aziz itu menyerobot makanan temannya itu semuanya bisa? Semuanya bisa. Coba kalau kebutuhan bertahan hidup, mungkin di rumah belum dikasih makan. Ya kan? Jadi kebutuhan dasarnya itu. Kasihan box maput kata Bu Lilis ya. Ya Bu Lilis ya. Mungkin karena Bu Lilis sudah sering kegiatan kesiswaan jadi tahu persis anak yang sering semaput biasanya belum sarapan gitu. Kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Perhatian. Dia nyari perhatian. Kalau jarang dikasih gitu ya. Jadi dia gitu biar temennya tuh oh iya besok kamu berbagi ya gitu. Oh, gitu ya. Mulai besok pagi berbagi ya. Iya, itu contohnya seperti itu ya. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan tadi kata Pak Nanda. Iya, biar berkuasa. Oh, bisa merebut hak milik orang lain tuh gagah banget katanya. Bisa jadi seperti itu, ingin diakui ya. Biasanya anak-anak itu bikin aku dari tadi nggak ini, tapi orang jadi memperhatikan dia gitu ya. Jadi aku berkuasa di kelas ini misalnya. Kemudian 4, kebebasan untuk merasa senang. Ya hanya tadi, hanya untuk senang-senang aja ya. Memang pingin makanan itu gitu ya. Pingin ini senang-senang. Nanti kalau ini kan kayaknya lucu deh gitu. Menurut dia tuh lucu gitu, tapi menurut orang lain juga belum tentu. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Aku sukanya itu sama ibu dikasih ini gitu. Bisa ya? Bisa. Jadi Bapak Ibu, ketika siswa bermasalah, pasti ada tujuannya. Anak-anak kita berangkat dari rumah, pasti membawa masalah yang berbeda-beda. Jadi kalau anaknya seperti itu, kita boleh menghukum secara semena-mena enggak? Enggak, ditanya dulu. Jangan-jangan memang lapar beneran ya Bu Lilis ya? Ya dibelikan makanan ya, seperti Pak Muhyani itu loh. Ya, besok dibelikan ya Pak, saya Pak. Ya, dibelikan makanan gitu ya. Ya, terus ditanya aja, kok kamu gitu? Jadi fungsi kita sebagai guru ngapain Bu? Biar tahu kebutuhan dasarnya itu apa? Ditanya ya. Kamu kepenginnya apa gitu? Ditanya pendekatan. Kalau Pak Mulyani udah pinter di pendekatan gitu. Nih, pelajaran ya. Iya, ya Mbak Devi. Terus Desi tadi Devi. Iya Devi ya. Ya, jadi bagi Bapak Ibu, ketika ada siswa yang bermasalah dianalisis seperti ini anak kok kayak gini ya, kenapa ya? Gitu. Jangan-jangan dia ingin diperhatikan, jangan-jangan di rumah tidak punya kasih sayang, gitu, ingin orang memperhatikan dia, gitu ya. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol kita. Ketika kita marah dan ketika ada anak siswa yang melanggar peraturan, kita ada di posisi ini. Posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Dari sekian itu mana yang posisi paling keren? Manajer itu ketika membuat solusi, yang terjadi adalah siswa itu jadi paham kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, dan tidak mengulang lagi. Gitu. Kalau penghukum membuat apa? Trauma, benci, sedih, apalagi kecewa.
sakit hati. sakit hati. Wah, iya loh. Posisi pembuat rasa bersalah. Pernah kayak gini? Coba kita pernah. Nih, penghukum tuh gini. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal, ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat yang lebih bisa menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu aturan atau awas. Nah, kalau sudah awas berarti mau diapain ya gitu. Kamu tuh selalu aja salah. Pernah dengar gini? Ada, karena yang itu aja. Nah, gitu ya Pak ya. Iya. Selalu aja kalau ulangan kamu yang terakhir selesai. Iya. Guru seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara itu agar pembelajarannya tidak berhasil ya kayak gitu. Kenapa bisa menjadi penghukum? Satu, kita menjadi terlihat berkuasa, ya, memegang kendali. Kita kelihatan pingin dihormati. Ketiga, kesannya sebagai diktator, tidak mau mendengarkan alasannya. Ya. Nah, indikatornya nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot. Ya. Itu nggak pernah melotot ya, wanu sipit ya, bukan berarti itu ya. Dan jari menunjuk-nunjuk dan menghardik, bentak-bentak. Nah. Ingat ketika nunjuk ada 4 jari kursi kita ya, itu bahaya. Hasilnya kalau kita menjadi penghukum, siswa menjadi mudah marah, agresif, kemudian duduk kembali, ya, tobat, sesuk diulangi lagi. Sebagai pelampiasannya mencoret-coret meja dan kursi, tembok dan sebagainya. Saya ingat kemarin pas apel Bu Lilis menyampaikan, siapa yang mencoret-coret dinding gitu ya? Itu adalah wujud dari hasil yang ini. Marah, kepingin diperhatikan, kepingin, ya mungkin juga kesenangan juga, senang coret-coret apa lebih katanya. Membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini lebih. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Siswa yang dikatakan begitu gimana? Ya Allah, aku sudah mengecewakan, gitu ya. Sedih gitu ya. Berapa kali Bapak harus ngasih tahu kamu ya? Kamu ini gimana sih? Kamu kan udah janji Ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Kira-kira siswa yang ditanya gitu gimana? Padahal belum tentu anak terlambat itu karena kesalahannya, bisa jadi motornya macet di jalan, bannya bocor gitu. Tapi udah digituin lagi, kira-kira siswanya gimana? Bersalah. Dan yang kayak gitu yang justru lebih dalam dibandingkan penghukum. Karena dianggap sudah melukai perasaan orang lain. Dia kan merasa berdosanya luar biasa. Akibatnya gimana Bapak Ibu? Aduh, ini belum diganti nih. Yang itu penghukum tadi ya. Jadi ini perasa bersalah, suaranya apa tadi? Lembut ya. Lembut tapi dalam ya. Nah ini hasilnya. Sorry yang di atas dulu saya perbaiki. Murid akan merasa bersalah karena sudah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal, merasa gagal dan tidak sanggup lagi membahagiakan orang lain. Akibatnya anak tidak percaya diri. Saya sudah mengecewakan, saya nggak lagi. Ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam perasaan siswa. Dia akan terus dalam kepalanya, aku udah bersalah, aku udah mengecewakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan dibentak, kenapa sih kamu kayak gini? Awas gitu. Mungkin cuma sekitar itu. Tapi kalau
kamu udah melukai perasaan saya, itu anak akan berpikir 2 kali, ya Allah aku sudah begitu gitu ya. Dia akan mulai berpikir. Nah ini sebagai teman, ini guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Ya, persuasif itu tindakan yang mendorong ya. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Negatifnya, karena sudah dianggap baik, maka besok-besok diulang lagi. Atau anak itu tidak segera memperbaiki karena tergantung dengan guru itu. Oke? Kamu kok nggak mengerjakan PR? Ayo dong, kerjain gitu. Dikerjakan sih, cuma ketika gurunya nggak ada kayak gitu, dia merasa nggak ada bu guru ini yang nemani gitu ya. Terus atau, yuk besok kamu maju ya di lomba ini. Wah pasti nggak bisa. Ayolah, kamu nggak ingat kemarin saya bantu ini. Nah itu yang juga nggak enak juga ya. Jadi mungkin akan membantu, tapi bukan karena keinginannya, bukan karena kesadarannya, tapi karena sungkannya. Nah indikatornya suaranya ramah, akrab, bersandar, rasa tubuh merapat pada murid, mendekat gitu ya. Mata dan senyum jenaka. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Saya sering lihat siswa kita yang sedekat ini ya, ada ya. Banyak, termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid jadi tergantung pada guru tersebut. Ketika berada di guru yang lain yang tidak posisi teman, gimana Bapak Ibu? Iya. Balik lagi ke semula ya. Tergantung sekali dengan kita. Jadi ada efeknya juga tidak baik. Berikutnya sekarang kita ke pemantau. Kalau tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, pemantau ini mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kok kamu nggak ngerjain tugas? Keyakinan kelas kita apa? Ya itu. Itu mending ya, tidak menyakiti, tapi anak jadi berpikir, ya. Apa yang sudah kamu lakukan? Gitu. Ya coba. Suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Ya, murid jadi memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Dan guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Menjadi marah atau membuat yang berbuat merasa bersalah. Ya, tapi murid tetap merasa tidak nyaman. Ya? Baik. Oke, sekarang manajer. Kondisi manajer adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Ya, oke, ini berarti kita membuat anak-anak kita adalah manajer-manajer baru. Ya. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Ya, misalkan bertanya gini, kalau kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu ya, ditanyakan lagi. Ya, jangan memaksa, tapi ditanya apakah itu benar atau tidak. Apa rencana kamu untuk memperbaiki misalkan? Ya, misalkan. Ini kok masih teman aja ya, ganti ya. Maaf ya belum diganti. Ya. Nadanya tulus ya. Kita jadi kalau mau berbicara dengan tulus, insya Allah kalau sesuatu yang dikatakan dengan hati akan diterima dari hati. Ya. Tidak kaku dan mendekat ke murid. Kenapa kita mendekat ke murid Bapak Ibu? Biar satu frekuensi. Ya. Kalau jauh-jauhan nanti dikiranya kita membatasi diri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing siswa untuk mengatur dirinya sendiri. Ya. Ini memang susah sekali Bapak Ibu, harus banyak berlatih ya. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah contoh segitiga restitusi. Ini adalah satu cara untuk menganalisis sebenarnya anak itu berbuat kesalahan apa. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya apa nih menstabilkan identitas?
menstabilkan emosi anak dulu. Ketika dipanggil, kamu melakukan kesalahan ya, gitu misalkan. Terus pertanyaan apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kan sudah ayem dia kan? Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Oh, udah lega dikit kan? Nah itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah di mana? Ditanyakan. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Nah itu ditanyakan, kebutuhan apa yang dibutuhkan sebenarnya. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara lain? Dia pasti akan berpikir, ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menurut kamu, misalkan ya, menurut kamu tadi meminta makan dari temanmu dengan cara paksa, apakah baik atau enggak? Nah itu, ya, meyakinkan keyakinan. Menurut kamu penting enggak menjaga harga diri orang misalkan, menjaga harga diri sendiri misalkan, ya. Terus atau ditanya kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Baik Bapak Ibu, kita coba. Ini contohnya menstabilkan identitas, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Saya ingat kata-kata Pak saya ini. Di antara sekian banyak anak siswa kita yang berbuat salah, masih banyak siswa yang baik ya Pak saya ini ya. Dan kita harus menghargai itu. Nah, yang berbuat salah aja kalau menggunakan stabil identitas ini, anak juga sebenarnya dihargai. Oh, kamu itu manusiawi, ya. Karena kita bukan sesuatu yang sempurna, ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Kenapa katakan kita? Agar anak itu juga terlibat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke. Berikutnya validasi tindakan yang salah. Ya, ditanya seperti ini. Dia akan tahu ya. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan, ya. Apa yang kita percaya pada kelas atau keluarga. Begini ya Bapak Ibu ya. Saya yakin ini contoh. Saya minta tolong 2 orang untuk dijadikan model, ya. Ya, Pak Budi jadi Pak Joko ya. Pak Joko. Kemudian di depannya Pak Edi jadi Mario. Oh, iya. Pak Senja jadi Adi ya. Ya. Yo, silakan. Iya, ya siap ya. Yo. Ya, berdiri di sini sambil baca di sini. Yo. Pak, kita tolong difoto Pak Joko. Yo. Ini bapak-bapak, laki-laki semua nih. Yo. Saya Pak Jokonya ya Bu. Iya Pak Joko. Jadi berarti ingin kamu CS itu. CS. Yo, gimana? Joko Sudarmono. Yo, Pak Joko. Pak Joko lah Pak. Iya Pak Joko, ayo. Mari ya Wadi. Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja Pak, tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina. Iya Pak, salah sekolah. Ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Budina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak. Iya, ganggu. Iya Pak. Adi, ada info yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud. Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi apa itu? Tapi kami tidak sengaja Pak. Apa kalian tidak tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Habis terbanyak. Sebentar saya cari dulu di sini di Word ya. Tadi. Mario dan Adi. Kekecilan ya.
Silakan. Ikut lagi. Apa kalian tahu kalau kalian dalam masalah sekarang? Iya, Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu dengan alasan, ya, pasti seru ya main lempar-lemparan makan begitu. Iya, Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya, Pak. Iya. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain. Menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Dina. Apakah apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya. Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik. Siap, Pak. Aplaus dulu buat para artis kita. Baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh cara penyelesaian kasus secara manajerial. Dan ini pasti tidak semua orang bisa melakukannya, ya. Tiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Bisa jadi di sama Mario sama Adi manut, ya, sama yang lain belum tentu, ya. Jadi itu kita harus pandai-pandai untuk pakai cara yang apa kita untuk menyelesaikan masalahnya. Baik ya Bapak Ibu, semoga pencerahan kita kali ini bisa membuat kita terinspirasi, mau dengan posisi kontrol yang mana kita untuk bisa menyelesaikan masalah. Coba Bapak Ibu saya buka ada satu kuis ya, kita selesaikan sama-sama ya. Ya, kuisis. Kita ngisi bareng-bareng ya. Bukan ini. Oh, ini sih yang ini dulu. Oh, sebentar ya. Kayaknya di kuis yang ini ya. Sebentar Pak, Bu. Saya punya beberapa akun jadi ya. Nah yang ini ya. Iya, lupa password ya Pak. Kita tunggu sebentar, nanti kita selesaikan sama-sama. Nah, coba Bapak Ibu. Nomor 2, yang bukan merupakan kebutuhan dasar manusia yang mana? Sudah ada itu? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Lupa atau sumpah. Itu udah kelihatan yang warna hijau ya? Iya. Oh, iya. Saya tutup dulu. Ya, bisa nyontek ya. Yang mana? Yang bukan? Tadi? Yang bukan motivasi perilaku. Bahkan kekuasaan ya. Baik Bapak Ibu. Berikutnya. Yang bukan merupakan kebutuhan dasar.
ya tuh. Kamu selalu saja melakukan kesalahan. Sebenarnya kamu bisa apa sih? Apa tuh? Penghukum. Karena sudah di judgement bahwa dia selalu salah. Yo. Pembuat rasa bersalah yang mana Bapak Ibu? Ya, nanti Bapak dimarahin kepala sekolah. Ya. Jadi kayaknya kepala sekolah serem banget di sini ya. Sekarang coba dari 4 pilihan ini, ayo lakukan ini demi ibu ya nak. Ini apa? Teman. Oke. Yang kedua, kamu tidak kasihan sama bapak tadi? Rasa bersalah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini manajer. Sekarang silakan push up 30 kali. Wih, udah keren semua. Yeay. Oke. Akibat yang ditimbulkan karena guru menghukum murid diantaranya apa Bapak Ibu? Rasa sakit hati. Ya. Sakit hati ya. Apakah guru jadi terhormat? Tidak, dengan marah-marah. Nanti yang terjadi kita dirasani di belakang. Ya. Yang merupakan bentuk contoh-contoh hukuman pada murid. Kecuali kasih sayang. Kata disiplin dari kata disiplina yang artinya apa Bapak Ibu? Belajar ya. Karena disiplin itu adalah proses pembelajaran. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan mendisiplinkan murid, karakter yang kuat, perilaku yang sesuai keinginan atau pemberian penghargaan. Perilaku yang sesuai keinginan. Semua orang pasti menginginkan dirinya adalah orang yang baik. Ya, sebenarnya pada dasarnya manusia itu sama. Oke. Apa ini? Ya sudah, kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Teman, karena akan membantu. Nah ini yang membuat anak jadi tergantung. Iya, kalau nggak ada kita bingung dia. Nih, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Apa Bapak Ibu? Kesenangan. Ya. Ibu guru tidak menyampaku hari ini, padahal aku pakai sepatu baru. Cinta dan kasih sayang, kan dapat perhatian ya. Ya. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Apa tuh langkah segitiga restitusi yang mana? Ya, apa Pak Bang Yadi tadi? Penstabilan identitas. Jadi siswa merasa dibesarkan hatinya, ya. Dia udah berbuat salah, tapi dia berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Apa? Melindungi sesuatu yang penting buat dirinya sendiri, ya. Oke. Pasti selalu yang terakhir selesai. Apa? Hukum. Wih, keren. Oke, Bapak Ibu, plus buat kita semua ya. Terima kasih untuk hari ini. Bapak Ibu. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan setelah itu, mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Sampai
sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Maria Yuniatin dari SMK Negeri 1 Binangun. Luar biasa penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah tentang budaya positif. Sangat bermanfaat, memacu kami untuk tetap semangat menjadi pendidik yang baik dan mengajar dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Terima kasih. Ya, dari kegiatan yang tadi saya ikuti itu sangat menarik sekali. Selain penyampaian materinya juga sangat jelas, saya banyak belajar tentang materi yang baru didapatkan, yaitu disiplin positif yang selalu mengingatkan bahwa aturan keyakinan ternyata juga berbeda. Kalau keyakinannya datangnya dari siswa, maka selain kita ikut memantau, juga harapannya siswa punya kesadaran untuk melaksanakan yang sudah disepakati bersama. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Safina ya? Iya. Oke, silakan duduk masuk. Safina, tahu nggak kenapa Safina dipanggil Ibu ke ruangan Ibu? Iya, Bu. Ibu dengar tadi dari Ibu Novi dan Ibu Penny sebagai guru piket, katanya kamu lagi ada masalah ya? Iya, Bu, ada masalah. Kenapa bisa cerita ke Ibu? Iya, Bu. Kenapa? Iya, Bu, saya terlambat masuk ke dalam kelas dan tidak mengikuti apel pagi. Oh, tidak ikut apel pagi dan terlambat ya? Iya. Lalu apa yang kamu lakukan itu menurut kamu tindakan yang benar apa enggak? Salah, Bu, karena saya terlambat datang ke sekolah. Baik. Semua anak, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya? Iya, Bu. Teman-temanmu yang lain kira-kira juga pernah melakukan kesalahan juga kan? Iya. Ibu yakin Sabrina di sini melakukan itu pasti ada alasannya kan? Kenapa? Iya, Bu, ada alasannya. Kenapa Sabrina datang terlambat ke sekolah? Saya ketiduran, Bu, tadi malam. Tiduran? Emang kamu tidur jam berapa? Jam 2, Bu. Saya membuat laporan riset kegiatan sekolah yang kemarin. Jam 2 pagi? Iya, Bu. Kamu pasti lelah sekali ya, sampai terlambat bangun tidur, kemudian jadi terlambat ke sekolah. Iya, Bu. Sekarang kan kamu sudah tahu kesalahannya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin waktu, menghormati guru, serta orang lain. Kamu kan sekarang sudah tahu ya, kalau menghormati orang lain, diskusi waktu, disiplin waktu, itu sangat penting dan sesuai dengan keyakinan kita. Lantas, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Tidak tidur larut malam, memasang alarm untuk bangun lebih pagi, dan memberi salam kepada ibu bapak guru ketika masuk ke dalam kelas. Baiklah, sekarang kan kamu sudah tahu kesalahannya ya, dan sudah tahu langkah-langkah yang akan kamu lakukan. Lantas bagaimana untuk memperbaiki kesalahanmu terhadap Ibu Novi dan Ibu Penny? Saya akan meminta maaf, Bu, dan berjanji akan memperbaikinya dengan tidak mengulanginya lagi. Sekarang kan Safina sudah tahu kesalahannya dan sudah tahu langkah selanjutnya. Sekarang Safina boleh bertemu dengan Ibu Novi dan Ibu Penny untuk meminta maaf. Sekarang, Bu? Iya dong. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini Nisa ya? Iya, Bu. Nisa tahu kenapa Ibu panggil? Tahu, Bu, karena saya tadi kalau dulu satu perkara. Oh iya, kalau gitu kan kita dulu. Masalahmu apa? Bisa kamu ceritakan ke Ibu? Jadi tadi saya pas pacaran, saya sendiri dengan teman, berikan belakang. Karena saya bisa, Bu, kalau pacaran jam pertama akan ada ulangan. Oh, jadi itu masalahnya. Baiklah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukannya. Apakah kamu tahu, dengan mengajak ngobrol temanmu satu pacaran itu, membuat teman-temanmu jadi tidak fokus saat ikut upacara? Iya, Bu, saya tahu.
Baiklah, ini Ibu di sini tidak untuk mencari siapa yang salah. Kita di sini untuk mencari penyelesaiannya sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Ya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu ngajak temanmu bicara satu pacaran. Bisa diceritakan, bisa? Jadi Bu, saya bisa, saya curhat ke teman saya. Selalu pacaran jam pertama karena ulangan. Saya panik Bu. Oh, jadi kamu gelisah, jadinya pengen curhat. Dengan curhat itu Nisa menjadi lebih lega gitu ya? Iya Bu. Iya benar, kalau curhat sama teman kan jadi lega ya. Tapi besok Nisa harus perhatikan keyakinan dan keyakinan sudah kita percaya ya. Besok Nisa upacara lebih baik lagi dan bertindak menjadi lebih baik lagi ya. Oke? Kita sepakat? Sepakat Bu. Oke. Makasih ya Bu atas bimbingannya. Ya. Halo semuanya, nama saya Safina Dwi Rahma dan saya ingin berbagi pengalaman saya tentang keterlambatan saya ke sekolah minggu lalu. Jadi waktu itu saya terlambat datang ke sekolah karena saya bangun kesiangan karena mengerjakan tugas sekolah. Saya sangat khawatir akan dimarahi, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saya merasa sangat lega ketika guru mendengarkan alasan saya. Bukannya dimarahi, saya malah diberi pengertian dan motivasi agar lebih disiplin ke depannya. Ibu guru berkata, saya mengerti kadang ada hal-hal yang di luar kendali kita. Yang terpenting adalah kita tetap berusaha untuk tepat waktu dan belajar dari pengalaman ini. Terima kasih kepada ibu guru yang sudah mengerti situasi saya dan membantu saya menjadi lebih baik. Sekarang saya lebih bersemangat untuk tidak terlambat lagi. Halo semuanya, nama saya Nisa Yola Sapika dan saya ingin berbagi pengalaman saya tentang kegaduhan yang saya buat saat upacara bendera di sekolah minggu lalu. Jadi, minggu lalu saya berbicara dengan teman saat upacara bendera karena kebiasaan saya yang akan menghadapi ulangan di jam pertama pembelajaran. Saya sangat khawatir akan dimarahi, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saya merasa sangat lega ketika guru mendengarkan alasan saya. Bukannya dimarahin, saya malah diberi pengertian dan motivasi agar lebih menjaga sikap saat melakukan upacara bendera ke depannya. Ibu guru berkata, saya mengerti, kadang ada hal-hal yang di luar kendali kita. Yang penting adalah kita tetap berusaha untuk tepat waktu dan belajar dari pengalaman ini. Terima kasih kepada guru yang sudah mengerti situasi saya dan membantu saya menjadi lebih baik. Sekarang saya lebih bersemangat untuk mengikuti upacara bendera dengan lebih baik lagi.